Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan yang akan kami perkenalkan. Yang pertama, kita akan sapa Bapak Terry Akaner. Beliau adalah Wakil Presiden Direktur PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Pak Terry. Good afternoon, everyone. Baik, berikutnya Bapak Niraj Jain. Beliau adalah Direktur PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Pak Niraj. Selamat siang semua. Berikutnya Ibu Rachel Stack, Direktur PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Ibu Rachel. Selamat siang. Dan selanjutnya Bapak Irwin Abutan, Direktur PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Pak Irwin. Selamat siang, Ibu Bapak. Berikutnya ada Ibu Herni Dian Anggraini, Direktur PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Ibu Herni. Siang, Ibu Bapak. Dan selanjutnya Bapak Susanto, VP of Finance Accounting PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Pak Susanto. Selamat siang. Dan berikutnya Bapak Patrick Kapugu, beliau adalah Investor Relation Manager PT Matahari Department Store Tbk. Selamat siang, Pak Patrick. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada jajaran manajemen LPPF begitu yang sudah hadir dalam acara Public Expose Live kali ini. Dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kami persilakan dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Dan kemudian akan kami bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Patrick Kapugu, Investor Relation Manager PT Matahari Department Store Tbk, dan juga Bapak Susanto, VP of Finance Accounting PT Matahari Department Store Tbk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Prasetyo atas pembukaannya. Selamat siang Bapak dan Ibu, dan terima kasih telah hadir di sesi Public Expose 2023 Matahari. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi presentasi, bisa minta tolong ditampilkan. Ya, berikut ini ditampilkan agenda presentasi kami hari ini. Boleh di next di agenda. Next. Berikut ini saya akan menyampaikan lebih jauh mengenai profil Perseroan. Matahari adalah platform retail fashion terbesar di Indonesia melalui 156 gerai di 81 kota yang menawarkan berbagai produk pakaian, alas kaki, dan kecantikan. Matahari menjadi retail multikategori terkemuka dengan pangsa pasar 2,7 kali dari pesaing terdekatnya dan menjadi merek yang dicintai dengan 8 juta anggota loyalitas aktif. Keuangan Perseroan tercatat sehat dengan dukungan pemegang saham pengendali Aurik Digital Retail dengan kepemilikan 42,5%. Matahari memulai dengan gerai pertama yang menawarkan pakaian anak di Jakarta pada tahun 1958 dan terus berinovasi hingga saat ini. Next. Penggambaran di layar ini menunjukkan kerangka bisnis Matahari sebagai rumah para spesialis, yaitu cara kami berpikir bahwa setiap kategori produk yang ditawarkan akan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Konsep ini memiliki 4 pilar, yaitu produk, harga, pengalaman pelanggan, dan manusia. Dan kami merangkum pesan dari keempat pilar ini dalam merek baru, gaya baru, dan Anda yang baru, nilai lebih, kualitas global, dan harga lokal, gerai baru dan pengalaman berbelanja baru, serta matahari baru namun dengan nilai-nilai kekeluargaan tradisional yang sama baiknya. Next. Jadi visi Matahari adalah menjadi retail gaya hidup omnichannel terkemuka sebagai house of specialist yang berpusat pada pelanggan, dengan misi untuk menyenangkan pelanggan dengan busana yang aspiratif namun terjangkau, yang terlihat bagus dan terasa nyaman. Matahari memiliki tujuan untuk menanamkan kebanggaan pada seluruh masyarakat Indonesia dengan koleksi merchandising terkurasi oleh pelanggan, kehadiran omnichannel, pengalaman pelanggan terbaik dan personalisasi, dan optimasi biaya operasi. Next. Berikut ini saya akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini Perseroan. Next. Berikut ini adalah ringkasan eksekutifnya. Di 9 bulan pertama 2023, penjualan mencapai 9,6 triliun rupiah, dengan SSSG minus 2,3% karena kurangnya stimulasi lebaran dan perlambatan perekonomian setelahnya. Ditambah lagi dengan tingginya biaya hidup. Margin kotor tercatat sebesar 34,9% sejalan dengan Matahari yang menyalurkan keuntungan bagi para pelanggannya.
EBITDA tercatat 1,1 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 631 miliar rupiah. Ke depan, kondisi keuangan diharapkan lebih sehat dengan upaya pembersihan persediaan yang terus berlangsung dan EBITDA di tahun ini kemungkinan akan mencapai 1,4 triliun rupiah. Oleh karena itu, perseroan juga menggandakan inisiatif transformasi strategisnya, mulai dari ekspansi gerai berkualitas melalui 4 gerai matahari dan 2 gerai muku pada 2024 dengan fokus belanja modal di gerai-gerai terpilih, di mana muku sendiri sebagai konsep gerai baru kami mendapat tanggapan yang positif dari para pengembang. Target peluncurannya ada di semester 1 2024. Kemudian peluncuran merek baru kami, Suko dan Anyday, berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ETP, solusi sistem POS, telah diluncurkan di seluruh gerai matahari. Selain itu, kami memiliki inovasi persediaan melalui fokus penjualan dengan harga normal dan akselerasi flashing out. Kemudian kampanye komersial yang ekstensif sedang kami siapkan beserta rencana untuk menangkap peluang di kuartal pertama tahun 2024. Dan perseroan berupaya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham, para investor melalui kebijakan dividen yang tetap dipertahankan pada pembayaran minimum 50%, kemudian belanja modal yang nilainya diperkirakan di bawah 300 miliar rupiah. Next. Di bagian berikutnya ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan makroekonomi dan perdagangan terkini perseroan. Next. Jadi kalau dilihat, Matahari sendiri menyaksikan bahwa keyakinan konsumen melambat di kuartal terakhir ini. Namun, meredanya inflasi membangun optimisme untuk di tahun 2024 dan seterusnya. Stabilnya harga kapas sejalan dengan inflasi yang moderat. Tentunya ini akan mendukung harga pokok barang sejak pemasukan di kuartal keempat. Next. Berikut ini ada sedikit beberapa aktivitas komersial Matahari yang fokusnya ada pada harga yang sangat terjangkau, agar Matahari tetap berada di hati dan pikiran para pelanggan Matahari. Sekaligus kami juga bisa menjaga siklus persediaan dalam kondisi terbaiknya. Berikutnya saya akan serahkan pemaparan pada Bapak Susanto untuk perkembangan kinerja keuangan di 9 bulan pertama 2023. Terima kasih Pak Patrick. Saya akan memulai pemaparan perkembangan keuangan Matahari per 30 September 2023. SSSG untuk periode 9 bulan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 adalah minus 2,3%, dengan SSSG beli putus minus 7,3%, sedangkan konsinyasi minus 0,1%. Total penjualan tumbuh sebesar 1,4%. Transaksi mengalami penurunan sebesar 7,2%, sedangkan harga jual rata-rata per unit meningkat sebesar 7,4%. Melihat kinerja berdasarkan wilayah, dibandingkan tahun 2022, Bali adalah pasar dengan kinerja terbaik, sementara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi memiliki peluang lebih tinggi untuk bertumbuh. Dalam hal kinerja berdasarkan divisi, kosmetik dan divisi alas kaki merupakan divisi dengan kinerja terbaik, sementara divisi pria, anak-anak, dan alas kaki menghasilkan GMROS tertinggi. Margin kotor untuk periode 9 bulan di tahun 2023 berada di 34,9%, sama dengan tahun 2022 comparable. Kami terus melakukan kontrol yang ketat terhadap biaya operasional. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total biaya operasional meningkat 20,3%. Hal ini terutama disebabkan oleh transaksi one-off yang dibukukan di tahun lalu, seperti konsesi sewa dan partisipasi atau diskon yang diterima dari vendor dan bank. Jika kami menghilangkan one-off tersebut, maka total biaya operasional kami hanya meningkat sebesar 6%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perekrutan karyawan yang lebih tinggi pada masa peak season tahun ini, kenaikan upah minimum sebesar 6,9%, dan tambahan 15 toko baru yang dibuka setelah kuartal ketiga tahun 2022 yang lalu. Secara keseluruhan, kami mencatat EBITDA untuk 9 bulan sebesar 1,1 triliun, 400 miliar lebih rendah dari tahun lalu sebesar 1,5 triliun. Next page berikutnya, slide berikutnya. Beralih ke posisi keuangan per 30 September 2023, utang bersih perseroan sebesar 806 miliar dengan fasilitas pinjaman bank sebesar 1,7 triliun. Ekuitas kembali positif sebesar 3,5 miliar dibandingkan kuartal lalu sebesar minus 160 miliar.
Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga saham Nobu dari Rp472 ke Rp770 per saham. Saldo persediaan sebesar 876 miliar sejalan dengan periode yang sama tahun lalu, tidak termasuk toko-toko baru dan provisi. Berikutnya, saya serahkan kembali waktu pemaparan kepada Bapak Patrick yang akan menjelaskan strategi terkini Matahari. Terima kasih Bapak Susanto. Berikut ini saya akan melanjutkan pemaparan strategi terkini Matahari. Oke, bisa langsung ditampilkan slide-nya. Jadi dalam upaya kami menuju potensi merchandising yang penuh, kita akan melihat perubahan yang signifikan pada merek Nevada dan Nevada Kids yang mengikuti tren street style yang terinspirasi gaya varsity dan Asia yang kuat. Kita juga melihat kembalinya fokus pada gaya formal dan acara atau pesta, khususnya pada koleksi Cole untuk pria, dan koleksi Connection yang juga akan diperkuat dengan koleksi busana kerja wanita yang baru dan lebih baik. Kami sangat antusias dengan seluruh koleksi baru ini, sebagaimana dengan merek-merek baru kami. Next, yang akan saya tampilkan berikut ini. Merek eksklusif baru kami, Suko, telah diterima dengan sangat baik oleh pelanggan. Oleh karenanya, rangkaian koleksinya perlu diperluas, sejalan dengan kehadirannya di 14 gerai baru lainnya. Sehingga di musim Natal ini, 34 jaringan Matahari akan siap dengan koleksi Suko. Kemudian merek eksklusif baru lainnya, Anyday, yang baru saja diluncurkan, sudah tersedia di 50 gerai Matahari, dan akan menjadi jawaban atas tekanan inflasi yang dialami segmen pelanggan Matahari yang sensitif terhadap kenaikan harga. Kami berharap merek eksklusif di kelas pemula ini dan menengah dapat melengkapi merek menengah ke atas. Di saat yang sama, kami juga memahami bahwa terjadinya tren yang kuat di segmen olahraga dan gaya hidup aktif di pasar saat ini, sehingga Matahari akan memiliki merek baru menarik di tahun 2024 dengan tema aktif olahraga tersebut. Merek ini akan menjadi merek terjangkau, moderat, dan nyaman untuk berjalan dan gaya olahraga. Next. Dalam strategi optimasi jaringan gerai, kami mengidentifikasi 29 gerai-gerai yang masih berada dalam kondisi terdampak COVID-19 karena rendahnya tingkat okupansi mal. Dengan 21 gerai diantaranya memiliki EBITDA di bawah 5% dan 23 gerai lainnya mencatat SSSG di bawah 10%. Untuk itu, kami perlu bekerja sama dengan pemilik properti untuk menghasilkan persyaratan sewa yang lebih baik, serta solusi dukungan praktis dan optimal lainnya. Kami juga mencoba menjajaki apakah gerai-gerai tersebut dapat disesuaikan ukurannya untuk produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, kami akan mempercepat opsi rebranding dan peremajaan untuk mendongkrak daya tarik gerai-gerai tersebut. Serta kami juga perlu menyelaraskan kebutuhan pelanggan saat ini dan di masa depan. Next. Terlepas dari hal tersebut, di tahun ini kami telah membuka 8 gerai baru di daerah-daerah yang berpotensi tinggi. Kami menargetkan pembukaan 6 gerai baru di 2024 dengan ukuran rata-rata 5.500 meter persegi. Kami memiliki 15 gerai yang sudah diperbarui. Dampak sebelum dan sesudahnya jika dilihat, itu sangat kuat untuk merek kami, pengalaman pelanggan maupun produktivitas dari gerai tersebut. Next. Berikut ini saya akan sedikit menampilkan mengenai konsep gerai terbaru perseroan, yaitu Mu & Ku, yang telah dipresentasikan kepada para pengembang sasaran dan diterima dengan sangat baik. Muku adalah gerai multimerek yang terkurasi dengan tampilan yang sangat berbeda dengan department store tradisional lainnya. Targetnya adalah kaum milenial, profesional, dan keluarga muda dengan rentang usia antara 20 hingga 45 tahun di segmen konsumen berpenghasilan menengah. Kami telah memiliki sejumlah nama merek internasional dan merek berkembang yang akan bergabung di gerai ini. Dan kami akan memastikan format ini hadir di lokasi berkualitas tinggi. Next. Dalam hal ekspansi omnichannel, peta jalan teknologi yang sedang disiapkan nantinya akan memungkinkan pesanan pelanggan akan produk konsinyasi dapat dipenuhi dari gerai-gerai terdekat. Kami memahami bahwa pemenuhan pesanan dari gerai ini akan menjadi keunggulan bagi kami dan menguntungkan bagi mitra konsinyasi kami. Kami pun sudah mendapatkan bukti dari pemenuhan pesanan produk merek eksklusif kami sendiri. Sekitar 50% pesanan atas merek eksklusif kami sudah dipenuhi dari 37 gerai di 30 kota. Dan oleh karenanya, kami juga telah menyiapkan order management system. Demi menyiapkan masa depan yang terdigitalisasi, kita akan membutuhkan ekosistem yang lebih baik di seluruh perangkat. Untuk itu, kami telah meningkatkan aplikasi kami sendiri pada kuartal ketiga kemarin dan mencapai 332.000 lebih app downloads, yang menyumbang 21% basis pelanggan yang mencapai 1,6 juta. Aplikasi kami sekarang sudah lebih baik dan ramah pengguna, yang memungkinkan kami bisa melayani beberapa platform melalui sumber persediaan yang sama.
Setelah meluncurkan kembali Tokopedia dan merekonstruksi sejumlah aktivitas, kehadiran di 4 platform marketplace telah menghasilkan pertumbuhan yang kuat. Kami juga mencoba mengejar hiperlokalisasi di masa depan demi mendorong gerai fisik kami bisa menjadi aset bisnis digital. Pelanggan menyukai pengalaman yang lebih baik tentunya yang tercermin dalam Net Promoter Score yang lebih tinggi sekarang. Next. Di aktivitas di daerah loyalty dan personalisasi, ini juga berjalan baik. Kami memperoleh feedback yang baik dari pelanggan melalui Net Promoter Score yang mencapai 77, dengan basis anggota aktif baru saja sudah melampaui 8 juta orang. Oleh karena itu, kami meninjau persona pelanggan dan segmentasi pelanggan kami, dan bagaimana kami bisa memanfaatkannya terutama untuk musim-musim yang penting yang akan datang. Anggota program loyalitas saat ini sudah menyumbang 78% penjualan dari Matahari. Kami meyakini adanya peluang baru nantinya bagi kami untuk memberikan proposisi yang lebih terkurasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, demi tujuan untuk promosi dan monetisasi. Next. Dalam inisiatif keunggulan operasional, peningkatan tata letak, visual merchandising, dan pengalaman pelanggan di gerai menjadi fokus untuk memastikan kami memiliki persediaan yang bersih di saat kami mengakhiri periode ini. Kami melihat kemampuan gerai semakin baik dengan papan informasi serta petunjuk arah yang juga lebih jelas. Instalasi gerai yang kreatif dan momen Instagramable kami tampilkan di gerai dengan cara yang berbeda dan unik. Ekspansi di luar gerai seperti di Pekan Raya Jakarta, bazar, live streaming, dan dukungan dari key opinion leader serta influencers membantu kami dapat menjaga merek kami, Matahari, dapat selalu diingat dalam lingkungan yang sekarang relatif lesu. Next. Kami juga terus berfokus pada kontribusi kami pada lingkungan dan komunitas. Kami telah memperluas inisiatif daur ulang kami. Kami pun telah memperluas kegiatan sosial yang tidak hanya pada renovasi perpustakaan sekolah, tapi juga melalui bantuan pakaian dan alas kaki untuk peserta didik yang kurang mampu. Dan upaya kami menjunjung tinggi tata kelola perusahaan dengan baik baru-baru ini diakui melalui sejumlah penghargaan. Berikutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak Susanto untuk penjelasan lebih jauh mengenai alokasi modal terkini. Terima kasih Pak Patrick. Saya akan menjelaskan perkembangan alokasi modal terkini. Next. Di tahun 2023, perseroan sangat prudent atas keuangan, seperti misalnya memperoleh hasil maksimal dari investasi pada teknologi yang minimal, manajemen biaya yang ketat di semua lini, rencana belanja modal dikurangi sebesar 40% dan fokus pada kualitas pembukaan gerai daripada kuantitas, mengurangi stok untuk posisi persediaan yang lebih sehat. Untuk tahun 2024, kebijakan dividen tetap sama dengan rasio pembayaran dividen minimal 50%, kemungkinan akan kembali ke aktivitas pembelian kembali saham, belanja modal akan difokuskan pada gerai A+ dan A, investasi pada gerai baru dan toko dengan pertumbuhan yang menjanjikan. Mengharapkan ROI yang lebih tinggi dengan berfokus pada rupiah yang dibelanjakan pada gerai atau merek dengan dampak tertinggi. Berikutnya kembali saya serahkan kepada Bapak Patrick untuk memberikan rangkuman penutup. Ya, terima kasih Bapak Susanto. Kini saya akan mengakhiri paparan kami dengan rencana perseroan. Next. Lesunya penjualan karena situasi pasar saat ini tentunya tidak mengembirakan. Pertumbuhan 1,4% dengan SSSG turun 2,3% tidak dapat kami terima dan kami tidak dapat mengubah situasi eksternal kami tentunya. Untuk itu, kami perlu mengambil tindakan yang diperlukan, salah satunya dengan menjaga biaya operasional kami serendah mungkin. Kami tidak dapat mengambil risiko persediaan juga yang berlebihan saat kami memasuki musim-musim penting ke depannya, sehingga nanti ada dampak terhadap margin kotor yang menjadi 34,9% di 9 bulan pertama ini. Namun, dengan upaya ini kami tetap dapat terhubung dengan pelanggan setia kami. EBITDA tercatat sebesar 1,1 triliun, meskipun angka ini berada di level yang sehat, namun ini tidak sesuai dengan harapan kami dan lebih rendah juga dari tahun lalu. Teknologi telah diimplementasikan yang memungkinkan pemenuhan dari gerai dan visibilitas persediaan produk konsinyasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan kami juga sudah disiapkan. Untuk itu, kami menyiapkan beberapa aksi segera yang sedang berjalan. Kami telah menyiapkan kampanye yang menarik untuk Natal, Imlek, dan Lebaran yang lebih baik untuk menangkap daya beli yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, inflasi yang telah melandai dan tercermin dalam harga pokok pembelian kami, ini juga sangat membantu kami. Dengan ini, kami akan berada dalam posisi yang lebih kompetitif. Peluncuran Suko akan dipercepat secara progresif bagi konsumen menengah ke atas. Pada saat yang sama, AnyDay pun telah diluncurkan untuk membantu pelanggan-pelanggan kami yang sensitif terhadap harga, terkait dengan tekanan inflasi, naiknya harga bahan bakar, dan berkurangnya insentif terkait pandemi COVID-19.
Inovasi persediaan juga sedang berlangsung. Kami sekarang fokus pada pemasukan di musim-musim utama dan menjual dengan harga yang normal. Kami juga akan mempercepat pengurangan persediaan-persediaan yang sudah lama. Dalam jangka menengah, kami akan lebih fokus pada pembukaan gerai-gerai berkualitas dengan dampak tinggi yang diukur melalui tingkat pengembalian gerai tersebut. Muenku disambut juga dengan baik oleh para pengembang. Kami memiliki target yang tinggi untuk konsep ini, sehingga kami akan memastikan bahwa kami akan mendapatkan lokasi yang tepat untuk konsep baru ini. Di kuartal berikutnya, kami juga akan menunjukkan kemajuan pada perkembangan merek unggulannya Matahari. Kami tidak hanya akan menunjukkan pencitraannya, tapi juga menyajikannya dalam hal penyajian dalam gerai. Kami juga akan menyajikan merek-merek baru dan berinovasi melalui kemitraan konsinyasi yang sudah berjalan. Dalam hal kemajuan teknologi, kami juga akan memiliki visibilitas persediaan untuk produk direct purchase dan produk konsinyasi, serta omnichannel kami. Fase selanjutnya adalah digitalisasi seluruh penawaran produk konsinyasi melalui pemenuhan pesanan dari gerai. Dengan ini kami berharap munculnya peluang di mana mitra kami bisa memanfaatkan platform Matahari untuk menjual produk-produk yang belum pernah kami tampilkan sebelumnya. Seluruh rencana ini akan mengarah pada sasaran kami di antaranya panduan EBITDA, jika Bapak Ibu bisa lihat di layar, yang kami yakini adalah yang terbaik dapat disajikan. Mengingat kita sudah memasuki kuartal keempat dan kita sudah memahami beberapa aksi yang akan ditempuh perseroan. Kebijakan dividen tetap sama, yaitu minimal 50%. Belanja modal juga akan berada di bawah rencana kami awal tahun, yaitu 300 miliar rupiah, sejalan dengan pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab. Ke depan, di 2024 nantinya akan lebih fokus untuk tingkat pengembalian gerai dan segmen-segmen menengah atau menengah ke atas. Next. Dengan ini disampaikan bahwa sebenarnya pemaparan telah selesai dan Bapak Ibu dapat menghubungi kami bila ada pertanyaan lebih jauh. Sekarang saya serahkan kembali acara kepada moderator untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen perseroan yang telah memberikan pemaparan yang sudah disampaikan juga kepada publik. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan nampaknya sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk begitu yang akan diajukan kepada manajemen. Baik, kita ke pertanyaan pertama ini. Kita akan cermati pertanyaan dari Ibu Ingrid yang menanyakan bagaimana situasi perekonomian yang lesu saat ini berdampak terhadap kinerja LPPF. Mungkin bisa langsung dijawab, how is current soft economic situation impacting LPPF performance? Silakan. Yeah, I can take that question, and maybe the team can help me translate. Look, as you know, the current economic situation has impacted Matahari. You can see that in the third quarter numbers. We have therefore taken this opportunity to address any inventory overhang from the second quarter and make sure that we come into 2024, or if you like, the next round of seasons from the year end to the Chinese New Year period to Easter, and then of course the all important Lebaran season with fresh and not just fresh but competitively bought merchandise, because as you know, the world and Indonesia has been through an inflationary cycle. That inflationary cycle did bite in terms of lower end purchasing power. The global and regional cost of living crunch was also exacerbated on a local level by higher fuel costs, inflationary pressure on goods and services. And clearly during this period, we've also seen reduced COVID-related support. Now, we do very much expect this to ease, and you can see the inflation rate has been subsiding already. Clearly, there will be continued wage recovery, and that's going through the motions at the moment. And we're also seeing micro lending pressures start to run off as well. And if you couple that with our own internal initiatives to provide value to our shoppers through this kind of short-term pricing initiative, so you get a double banker on the future in terms of you're flushing out inventory to allow you to bring in better inventories, which is more competitive, and at the same time you're staying connected to your customers through this sort of short-term pricing support. We have a flow of new merchandising initiatives which are aimed at not just improving the brand portfolio and improving the value proposition, but also helping the consumer that might be a little bit squeezed in terms of purchasing power as well, such as our Any Day collection, for example. Ya, terima kasih Pak Terry. Izinkan saya untuk membacakan atau menerjemahkan jawabannya. Jadi jika kita lihat memang
situasi yang sangat lesu saat ini telah berdampak pada matahari. Jika Bapak Ibu bisa lihat di kuartal ketiga, di angka-angka kuartal ketiga. Jadi kami telah mengambil beberapa aksi sebagai peluang kami untuk bisa mengadres permasalahan di persediaan kami, yang mana itu sudah dimulai dari second quarter atau kuartal kedua. Dan kami memastikan bahwa ini bisa berjalan terus sampai akhir tahun ini, dan kami bisa masuk di tahun 2024 dengan kondisi yang jauh lebih sehat untuk menghadapi Chinese New Year, dan kemudian kita akan menghadapi penjualan untuk masa Paskah maupun Lebaran. Tentunya ini kita akan membawa banyak produk yang lebih fresh dan tentunya lebih kompetitif. Dan jika kita lihat memang Indonesia sendiri tidak kebal ya terhadap dampak dari inflasi, karena ini terjadi secara regional dan secara global gitu ya. Apalagi itu diperkuat juga dampak dari kenaikan harga barang-barang, kemudian juga support untuk insentif terkait dengan pandemi COVID-19 juga sudah berkurang ya. Dan kita melihat bahwa ini akan berkurang ke depannya, dan kami akan memastikan bahwa ini dapat kami manfaatkan dengan baik. Kita juga melihat bahwa tekanan dari kenaikan bunga pinjaman ini juga mulai mereda karena sudah mulai melandai, dan kami berharap dengan digabungkan dengan inisiatif yang sudah kami jalankan saat ini secara internal akan memberikan manfaat bagi para pelanggan Matahari, yang tentunya bisa kita lihat dari beberapa inisiatif yang sudah berjalan dengan banyak merchandising yang baru, dan kami bisa staying connected atau terhubung dengan pelanggan-pelanggan kami, sehingga tentunya ini akan memberi dampak terhadap nilai bagi penjualan kami sendiri. Dan tentunya ini akan membawa nilai lebih bagi konsumen kami sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick atas penjelasan yang sudah disampaikan, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ingrid. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferry yang menanyakan berapa kontribusi bisnis atau penjualan online terhadap total penjualan Matahari? What is the contribution of online related business or sales to Matahari? Silakan. Our contribution from online business is relatively small, but it is growing at a fast clip. We're currently around the 2 to 3% level, but as you heard in the presentation, there's a significant technology roadmap which is happening at the moment. If you take that sort of 2 to 3%, it can be as high as 7% for private labels, and so that sort of shows you the importance of digitizing access to the consignment vendor community and the longer tail, and that's exactly what the technology projects are doing at the moment. If you take a look at our own private label or direct purchase products, more than 50% of that merchandise is fulfilled from store at the moment, and so we know that we have proof of concept for using our stores as digital assets. And so once we can turn on the consignment vendor community, which we will be able to do so in 2024, then we think we will have an ongoing omni-channel maturing. We can see that customers want a digital proposition from us because we're seeing a very strong upload in our app community. We achieved 332,000 app downloads just in the last quarter itself, accounting for 21% of the customer base. So the total app community now is about 1.6 million. We've revamped our presence on Tokopedia. That supplements a very strong presence on Shopee and Lazada. For example, we are the #1 brand for children's wear on Lazada already. And so we can see that the marketplace growth of 4x shows that when consumers log on and they see product from Matahari vis-a-vis similar product for a less trusted brand, then they choose Matahari. So we're very optimistic about our digital future. Ya, terima kasih Pak Terry. Izinkan saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Jadi pada saat ini memang kontribusi penjualan digital Matahari berkisar antara 2-3%. Tapi kalau dilihat khusus untuk merek eksklusif Matahari itu bisa mencapai 7%. Dan kalau dilihat ya bahwa sebenarnya roadmap dari teknologi sedang berlangsung, dan ini akan membuka akses bagi komunitas mitra konsinyasi Matahari. Dan tentunya ini akan berdampak lebih lanjut ke depannya. Bagaimana proyek teknologi yang sedang dijalankan ini bisa memberikan manfaat bagi para mitra kami. Jika kalau dilihat, kita sudah melihat buktinya, seperti dipaparkan bahwa sekitar 50% dari pemesanan untuk private label kami sudah dipenuhi dari gerai terdekat. Jadi ini tentunya akan memberi manfaat bagi para mitra konsinyasi kami juga ke depannya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa kita tentunya harus melakukan perkembangan
proposisi digital kami. Jadi kami sudah memperbaharui app kami dan kami sudah mencapai 332.000 app downloads di kuartal terakhir ini, dan itu sudah berkontribusi kurang lebih pada 21% dari basis customer-nya digital. Jadi kalau dilihat bahwa total app community ini sudah mencapai 1,6 juta. Kami juga sudah memperbaiki atau memperbaharui kehadiran kami di Tokopedia, dan kami juga memiliki kehadiran yang kuat di Shopee dan Lazada. Jadi kalau dilihat sebenarnya di toko official Matahari di Shopee dan Lazada sudah mencapai peringkat nomor satu untuk kategori children's wear. Dan kemudian kami akan tentunya melihat adanya pertumbuhan 4 kali ya di beberapa platform tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana konsumen sangat suka akan produk Matahari gitu ya, dibandingkan dengan less trusted atau brand-brand lain yang kurang dipahami seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Patrick, demikian untuk Bapak Ferry, dan selanjutnya kita ke Bapak Andi yang menanyakan, bisakah Matahari memberikan update kinerja toko yang telah direnovasi dan berapa targetnya pada akhir tahun ini dan juga tahun depan? Baik, can you provide an update the performance of refurbished stores and how many are targeted by year end and next year? Maybe I can answer this. So far we have done 15 stores which have been refurbished. And the area that have been refurbished is like, as part of refurbishment, we have also changed the frontage of the stores. We have put in better lightings, and we are seeing much better performance in these stores versus rest of our estate. For next year, 2024, so far we are looking at around 22 odd stores, but we have still not finalized our budget, so these are all tentative numbers. Ya, terima kasih Pak Niraj. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah melakukan refurbishment atau renovasi di 15 gerai, yang kalau kita lihat itu adalah rencana kami yang sudah dijalankan. Kami juga sudah mengupdate tampilan area depan dari gerai kami, dan kami menghadirkan pencahayaan yang lebih baik sehingga meningkatkan kinerja dari gerai-gerai tersebut dibandingkan gerai-gerai lainnya. Dan kemudian kita melihat di tahun 2024 kita akan merenovasi sekitar 20 store lagi, dan ini akan difinalisasi dalam budget yang kami sedang siapkan saat ini. Baik Pak Patrick, semoga bisa menjawab juga dari pertanyaan, dari 3 pertanyaan yang sudah diajukan, dan ada lagi pertanyaan dari Bapak Taufik, investor retail begitu ya, ini untuk manajemen perseroan lainnya. Mungkin yang pertama ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Saya lihat di store-store Matahari, campaign untuk momen Natal dan Tahun Baru sudah dimulai. Walaupun masih terlalu awal, apakah bisa diupdate? Bagaimana hasilnya hingga saat ini? Kemudian apakah sudah mulai ada kenaikan traffic atau masih biasa saja? Pertanyaan berikutnya, apa tantangan utama Matahari hingga tahun 2024 mendatang? Kompetisi, daya beli, dan lainnya begitu, dan bagaimana upaya untuk mengantisipasinya? Pertanyaan ketiga, bagaimana kelanjutan dari Project Sunrise? Apakah masih on the track ini? Pak Patrick, silakan. Yes, maybe if I can translate into in English. So the question is coming from Taufik, from retail investors. So I've seen from your Matahari stores, campaign for Christmas and New Year has been started. Even though it is still early, can you give some updates about the progress so far? And do you see any increase in traffic, or is it still the same as usual? And then for the second question, what are the main challenges for Matahari in 2024? For example, like competition, purchasing power, or any other things. And how you would like to anticipate this? And then the third question is, can you share about the update for Project Sunrise? Is it still on track? Yeah, thank you, Patrick. Yeah, you're absolutely correct that the Christmas campaign did start early. If you look at the path to Christmas trading, typically what you'll find is that in the early part of the season, people buy clothing that's intended for occasions or gifts that might require some packaging with other related gifts, etc. And then when you see the later part of the season, it's more sort of impulse related, and so you see a different category flow as we go. We're certainly seeing in those markets that are sensitive to the season some pickup in items which are intended for
occasional wear. That's for sure. We interrupted the early part of the Christmas campaign with Black Friday last weekend, and so the team has been very active commercially, and so there is certainly a sense of optimism and a little bit more robustness in the November traffic compared to the October traffic. But that said, you have to remember that we're still continuing to cleanse inventories across October and November, and so really it's a bit premature to think about the fourth quarter at the moment, with the key Christmas weeks still ahead of us. As we look to next year, I think that was the question, or the sort of second question. Look, it's an uncertain world, and we've had a lot of black swan events over the last few years. COVID in 3 different waves, hyperinflation related to some of the crises that have been happening around the world and around the energy sector. But there are knowns. There are things that are known about next year that won't change. You know, it will be a longer Chinese New Year trading period, 6 weeks compared to 3. Clearly, there will be some stimulus to the economy related to an election, which may be decided in February or may be decided in June. From a business perspective, it may be better if it's decided in June, as long as things run smoothly, because that keeps that sort of sustained election-related spending, which is good for the consumer sector. We've got a profile to Lebaran, which is more favorable, related to the days from February payday to the start of Ramadan, and to the positioning of Easter and how that relates to the timing of when people get paid. And you know, certainly I think the team will ensure that that inventories are managed tightly, so that we don't have a flushing out scenario in the third quarter. And obviously that's got certain year-on-year margin deltas. So I think we can look forward with a certain degree of optimism around some of the known elements, without knowing what other elements of uncertainty. As you know, there have been some new crises just in the last few months around the world, and so I think this is a highly seasonal business, and it is better for us to talk about Christmas, you know, in January. It is better for us to talk about Chinese New Year in February, and it's better for us to talk about Lebaran in April, May. As far as the strategy progress is concerned, Neeraj, maybe you'd like to give a sort of sense of some of the key elements that have been moving forward. Sure. Thanks, Terry. In terms of our strategy, in terms of Project Sunrise, as you would have seen and observed, we did roll out in terms of merchandise full potential. We rolled our new brand Suko earlier this year. In the last quarter, we also got Any Day coming. And we have got a lot of exciting new consignment brand arrangements that we are putting into place. In terms of our strategy around rolling out in terms of store network optimization, we have opened 8 new stores already, and there's 1 store which is due to open in this month. So we'll be opening 9 new stores. And on an overall basis, as I shared earlier, our refurbishment program is also doing all right. In terms of our digital omni-channel progress, as Terry highlighted earlier, it is growing at a good growth, albeit on a low base, but we are happy with the progress. As well as on the other areas of Project Sunrise, we are progressing well, and we'll continue to work on those. Terima kasih Pak Terry dan Pak Neeraj untuk jawabannya. Izinkan saya untuk sedikit memberikan jawaban dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang benar penjualan di bulan untuk masa kampanye Natal itu sudah dimulai lebih awal ya. Jadi memang kalau kita lihat path dari perdagangan Christmas itu memang dimulai dari bulan-bulan ini gitu ya, di mana konsumen atau pelanggan kami itu datang ke toko untuk menyiapkan produk pakaian untuk dijadikan hadiah gitu ya pada saat nanti momen Natal ataupun momen Tahun Baru, yang tentunya itu akan membutuhkan packaging, kemudian membutuhkan wrapping gitu ya, sehingga dipersiapkan lebih awal. Dan kemudian menjelang pada saat momen Natal atau Tahun Baru tersebut, memang itu akan lebih banyak terkait dengan impulse buying ya. Jadi bagaimana kebutuhan dari
konsumen yang tiba-tiba muncul menjelang momen-momen tersebut. Jadi memang kalau kita lihat di bulan-bulan ini kita melihat adanya peningkatan dari hal traffic gitu ya di bulan Oktober dan November. Tapi tentunya kita perlu ingat bahwa memang kita sedang menjalankan cleansing untuk inventories. Jadi memang kita masih a bit prematur ya kalau kita mau menentukan apakah mengenai optimisme. Kita memang optimis, tapi kita harus melihat dulu sampai kuartal keempat ini berakhir. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, memang kalau kita lihat ini adalah dunia yang sangat-sangat kondisinya tidak pasti gitu ya. Jadi kita sudah mengalami beberapa event di beberapa terakhir ini, yaitu Black Swan Events, di mana kondisi yang sangat besar dan sangat tidak diharapkan terjadi, yang terkait dengan COVID-19, dan yang terjadi sebanyak bahkan 3 kali wave ya, 3 kali gelombang. Kemudian habis itu diikuti oleh dampak hiperinflasi yang berdampak pada krisis yang mengakibatkan banyak situasi ya, kenaikan harga dan juga berpengaruh terhadap kenaikan harga energi. Dan kalau kita lihat ini memang mempengaruhi pelanggan kita. Dan kemudian kita lihat juga bahwa sebenarnya ada beberapa hal lainnya terkait dengan kondisi perdagangan Christmas, kemudian perdagangan Imlek gitu ya, yang akan lebih panjang. Dan ini akan tentunya akan banyak kondisi yang memberikan stimulus bagi retail seperti kami. Begitu pula nanti akan ada dampak dari masa pemilu gitu ya, di mana kita akan menerima likuiditas yang lebih tinggi, dan itu bisa saja berlanjut sampai bulan Juni. Dan tentunya dari sisi bisnis ini akan sangat baik bagi kami untuk bisa menjalankan bisnis ini secara lebih baik ke depannya. Dan kemudian kita akan melihat profil Lebaran ini akan sangat favorable jika kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan itu akan sudah dimulai dari bulan Februari, dan itu akan terkait juga nanti dengan penjualan pada saat musim Paskah, dan ini akan berkaitan juga nanti dengan timing ketika orang-orang menerima gaji di akhir bulan. Jadi memang kondisi ini akan sangat lebih favorable dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kami berharap dengan kami sudah melakukan flashing out skenario dari kuartal ketiga kemarin, dan tentunya ini akan memberikan posisi yang lebih kompetitif bagi kami ke depannya. Dan kami berharap kondisi yang tidak meyakinkan ini atau kondisi uncertainty masih akan tetap berada di sekitar kita tentunya selama beberapa bulan ke depan. Dan seperti kita tahu bahwa bisnis retail itu sangat seasonal ya. Jadi memang akan sangat wise bagi kita semua untuk melihat situasi ini secara per bulan ya. Misalnya di bulan Desember kita melihat dengan produk atau kampanye Christmas, di bulan Januari kita melihat dengan perdagangan tahun baru Imlek. Begitu pula nanti di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun berikutnya terkait dengan penjualan di bulan April, misalnya terkait dengan Lebaran gitu ya. Jadi memang ini sangat-sangat seasonal. Dan terkait dengan progres dari Project Sunrise, jadi kami sudah melihat kemajuan yang banyak di dalam Project Sunrise ini, dan ini terus berlangsung. Jadi beberapa inisiatif sudah sempat kami paparkan pada saat sesi pemaparan. Jadi kami di sisi merchandising, kami telah meluncurkan merek-merek baru seperti Suko yang kita luncurkan di bulan Mei awal tahun ini, dan di akhir tahun ini kita sudah meluncurkan Any Day di bulan Oktober yang menerima banyak respons yang positif. Dan kemudian kami juga mengatur banyak produk konsinyasi yang baru yang kami hadirkan, dan ini akan tentunya sangat membantu kami untuk meningkatkan penjualan. Kemudian dari sisi optimasi jaringan gerai, kami telah membuka 8 gerai baru sejauh ini, dan kami akan membuka satu lagi di bulan ini, dan kami melihat bahwa kita akan mempunyai 9 gerai baru in total, dan seperti yang kita sampaikan juga di presentasi bahwa program renovasi dari toko ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemudian dari sisi aktivitas di omnichannel digital ini juga sudah berlangsung dengan baik, seperti yang tadi sudah beberapa kali dipaparkan. Dan tentunya kita akan melihat adanya pertumbuhan yang cukup baiklah ke depannya dalam hal pertumbuhan omnichannel. Dan kami akan terus melanjutkan inisiatif-inisiatif untuk Project Sunrise lainnya sampai ke depan, dan akan kami update secara berkala.
Baik, Demikian ya. kami ucapkan terima kasih kepada Pak Terry Gunner, Pak Red Shane, dan juga Pak Patrick Kapugu atas jawaban yang sudah disampaikan ya kepada peserta Public Expose Live kali ini. Dan demikian sesi tanya jawab Public Expose dari PT Matahari Department Store TBK. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Matahari Department Store TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Terry Gunner, Wakil Presiden Direktur PT Matahari Department Store TBK, untuk memberikan closing statement. Just to thank everybody here for joining us today. I believe there are 159 participants on the call, and that's a fantastic turnout and interest in Matahari. As we look forward to the key Christmas weeks, we are working very hard to make sure that we optimize the current quarter. As we look towards next year, we'll try to make sure that the team capitalizes on all of the structural things that are potentially favorable for the consumer industry, and to show shareholders the best of the talents that we have here at Matahari. And we will continue over multiple years to look to execute Project Sunrise in the best possible way across fabulous merchandise, across great value propositions, and increased customer experience in our stores and across our channels. And of course, something that we hold very dearly, which is to be the best retail employer in Indonesia. So thank you for joining us, and we look forward to further engagement with the team in the future. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Terry Gunner atas closing statement yang sudah disampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Matahari Department Store TBK, mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan.